pembahasan saya dari kelompok 2 yang membahas mengenai modernisasi pesantren di Indonesia. Nah, Modernisasi secara bahasa berasal dari kata modern yang artinya adalah terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada kata sasi yang menjadi modernisasi, sehingga modernisasi mempunyai pengertian bahwa proses pergeseran sikap dan mental sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada modernisasi menurut Majid memiliki pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisme, yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia yang di bidang ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sesuatu bisa dikatakan modern apabila sesuatu itu memiliki sifat yang rasional, ilmiah, dan memiliki kesesuaian hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya modernisasi adalah suatu usaha yang dilakukan dengan kesadaran atau secara sadar untuk bisa menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan hidup sebagai perorangan, bangsa, ataupun umat manusia. Tak terkecuali juga dengan pondok pesantren. Perkenalkan, nama saya Nivariana dengan NIM 2118004. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pondok pesantren. Pesantren itu berasal dari kata santri dengan huruf yang berawalan P dan diakhiri dengan kata an, yang artinya adalah tempat tinggal santri. Kemudian, ada para ahli juga yang berpendapat mengenai pesantren. Yang pertama, ada pendapat Manfred Zimek, yang mana secara etimologi pesantren adalah pesantrian yang berarti tempat santri. Di sini itu pesantren itu mendapat pelajaran dari pesantren baik dari kiai maupun dari ustadz. Kemudian secara terminologi atau secara kultural, pesantren itu lahir dari budaya Indonesia. Dan secara historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman saja, tetapi juga memiliki makna keaslian dari Indonesia. Maka dari itu, pesantren sudah ada sejak pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya ada pesantren menurut pendapat Karl Steinbrink, yang mana ia mengatakan bahwa secara terminologi mendidik pesantren adalah jika dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Berikutnya ada pesantren menurut pendapat Purwadarminto, yang mana ia berpendapat bahwa pesantren artinya tempat untuk santri dan pesantren dijadikan sebagai asrama atau tempat tinggal untuk bisa belajar dan mengaji. Berikutnya ada pesantren menurut Sugarda Purbaka Wajah, yang mana ia itu berpendapat bahwa pesantren adalah suatu tempat orang-orang untuk berkumpul guna mempelajari agama Islam. Adapun pesantren menurut definitif diartikan sebagai lembaga Islam yang di dalamnya terdapat sistem asrama atau pondok, di mana kiai dijadikan sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatannya, dan pengajaran Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri adalah sebagai kegiatan utamanya. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa pesantren adalah laboratorium kehidupan atau tempat di mana para santri belajar untuk hidup dan bermasyarakat sosial dalam berbagai segi dan aspeknya. Nama saya Ananda Stianingrum, NIM 2118009. Di sini saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu sistem pendidikan pada pondok pesantren modern. Pada awal tahun 70-an, sebagian masyarakat menginginkan jika di pesantren memberikan pelajaran umum bagi para santrinya. Menurut Barnawi, pondok pesantren modern mengalami transformasi yang signifikan atau mengalami perkembangan yang pesat pada sistem pendidikannya ataupun dari unsur kelembagaannya. Di dalam pesantrennya pun dikelola
dengan manajemen dan administrasi yang sudah sangat tertata dengan rapi. Pelaksanaan pembelajarannya pun sesuai dengan porsi yang sama antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pada tahun 1970, pesantren sudah memiliki pendidikan formal yang sudah termasuk bagian dari pesantren, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Ciri-ciri dari pondok pesantren modern yang pertama yaitu menekankan pada pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu pembelajarannya menggunakan buku kontemporer. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan formalnya yaitu di bawah kurikulum Kemenak atau Diknas. Yang keempat yaitu sistem pengajian sorogen atau wetonan, itu sudah ataupun jarang ditemukan lagi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khofifah dengan NIM 2118011. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus modernisasi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kelompok kami sudah melakukan mini riset di Pondok Pesantren Al-Fusha yang terletak di Desa Rawacacing, Jalan Raya Rawacacing, Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Pondok Pesantren Al-Fusha ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Jilkon dengan jumlah santri ataupun santriwati sekitar 1.400 sampai 1.500. Metode pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren ini melakukan dua sistem kurikulum, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Untuk pendidikan formalnya seperti SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian untuk pendidikan non-formalnya mengikuti ajaran sesuai pondok seperti mengaji kitab-kitab. Kemudian evaluasi pembelajarannya seperti sekolah pada umumnya dengan melakukan kegiatan UTS dan UAS. Kemudian dilakukan ujian akhir semester, ada ujian muhafadzah kitab. Kemudian fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Al-Fusha seperti mempunyai asrama banin banat, food court, kafe, termasuk gedung SMP, SMA, SMK. Kemudian mempunyai masjid tersendiri untuk AC di kelas tertentu atau kelas unggulan. Ada armada praktek lapangan untuk siswa SMA, SMK, kemudian mobil elf yang bisa digunakan jika ada keperluan. Untuk ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Al-Fusha ini seperti English Club, Matematik Club, Science Club, Murotal Al-Quran, olahraga, marching band, hadroh, tahfizul Quran, multimedia, jurnalistik, tata rias, dan tata boga. Kemudian kasus yang ditemukan dalam Pondok Pesantren Al-Fusha ini yaitu masih banyak para santri dan santriwati tidak bisa menyetarakan antara sekolah formal dan sekolah non-formalnya. Mereka itu lebih mengedepankan sekolah formalnya, sedangkan untuk sekolah madrasahnya seperti mengaji seperti itu sedikit terabaikan. Kemudian menurut kami cara mengatasinya itu yaitu dengan cara para pengurus pondok pesantren itu bisa menyesuaikan jadwalnya antara pendidikan formalnya dan pendidikan non-formalnya. Kemudian menghimbau untuk para kesadaran santrinya tersendiri, yaitu bisa memanage waktu antara kegiatan pondok dan antara kegiatan sekolah. Dan kemudian selain itu untuk kegiatan pondok para pengasuhnya itu bisa melakukan inovasi-inovasi, kreativitas agar apa? Agar dalam pembelajaran di pondok itu tidak membosankan, sehingga para santri itu akan bisa lebih nyaman dan lebih bisa belajar di pondok pesantren dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.